Masjid Quba, masjid pertama dalam sejarah Islam yang didirikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konten kajian ini disarikan dari buah pena Profesor Dr. Buya Hamka rahimahullah yang pernah dimuat di majalah Panjimas. Dan karya beliau tentang keutamaan Masjid Quba dan sejarah Islam. Di Masjid Quba ini Buya Hamka pernah menunaikan salat sunat dengan 2 rakaat salam dan dilanjutkan berzikir, bersalawat kepada Nabi dan berdoa. Hal itu beliau kerjakan mengikuti ulama salaf karena berniat mendapatkan keutamaannya dan kerinduan beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula saat beliau berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta Masjidil Aqsa di Palestina. Kira-kira 2 mil dari Yasrib, kemudian kota ini bernama Madinah. Terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Quba. Masjid ini menurut berbagai hadis yang sahih, merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak hijrah dari Mekah ke Yasrib, Madinah. Pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 dari Nubuwah atau tahun pertama dari hijrah, bertepatan dengan tanggal 23 September tahun 622 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Quba. Pada saat itu usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 53 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Quba di rumah Kulsum bin Al-Hitmi. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa beliau menetap di rumah Sa'ad bin Haitsamah radhiyallahu anhu. Menurut Syaikh Muhabakfuri di dalam kitab Sirah Nabawiyah, pendapat pertama adalah lebih kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Quba selama 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Di Quba inilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah masjid dan salat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas dasar takwa setelah nubuwah. Inilah permulaan sejarah adanya masjid dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriyah atau tanggal 27 September tahun 622 Masehi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya ke Yasrib. Abu Bakar As-Siddiqi radhiyallahu anhu membonceng di belakang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah salat Jumat di Bani Salim bin Auf. Jumlah yang ikut salat Jumat ketika itu ada 100 orang para sahabat Nabi. Seusai salat Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Madinah. Sejak hari itu, tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriyah atau tanggal 27 September tahun 622 Masehi, kota Yasrib dinamakan Madinatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian disingkat dengan Madinah saja. Masjid Quba disebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surah At-Taubah ayat 108. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, salat di Masjid Quba itu seperti pahala umrah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis 1411. Sahih menurut pemeriksaan jumhur ahli hadis.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi Masjid Quba, baik dengan berkendaraan maupun dengan berjalan kaki. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Fadlu Masjid Quba, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pesan dan kesan penting. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah ayat 18. Semoga kita dapat singgah di Masjid Quba saat mengunjungi Madinah dan salat di Masjid Quba.